Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas EIS tentang Zahman Framework. Nama saya Eva Lestari, NIM 8040 190179, kelas 03 PS6, dengan dosen Ibu Manja Purnasari, Eskom Mkom. Terlebih dahulu, apa itu Zahman Framework? Sebelum kita mengenal lebih lanjut mengenai Zahman Framework, akan lebih baik apabila kita mengenal terlebih dahulu mengenai Enterprise Architecture. Apa yang dimaksud dengan Enterprise Architecture? Enterprise Architecture adalah suatu blueprint yang dijadikan acuan atau pedoman pada saat akan mengembangkan sistem informasi dan komunikasi. Yang kedua, sejarah perkembangan. Zahman Framework ditemukan oleh John Zahman yang merupakan seorang pembisnis dan seorang IT konsultan, di mana pada saat itu Zahman menemukan bahwa dokumen AI itu bermacam-macam, ada yang berbentuk teks, diagram, gambar, dan lain-lain. Dalam dokumen tersebut menjelaskan hal-hal yang sama tetapi dalam perspektif yang berbeda, agar dokumen tersebut dapat mudah dipahami dan mudah dikelola. Maka Zahman mengusulkan agar dokumen tersebut dikelompokkan. Kelebihannya yaitu Zahman Framework sudah diakui secara de facto sebagai salah satu standar untuk mengklarifikasi artefak arsitektur enterprise. Yang kedua, struktur logikal untuk analisis dan presentasi artefak dari suatu perspektif manajemen. Yang ketiga, gambaran secara paralel yang baik dari sisi engineering yang sudah sangat dimengerti maupun paradigma konstruksi. Yang keempat, dikenal secara luas sebagai manajemen tools untuk memeriksa kelengkapan arsitektur dan maturity level. Kekurangannya ada dua, yaitu satu, tidak ada proses dalam tahap implementasi sehingga sulit dalam melakukan proses pengimplementasian. Yang kedua, tidak ada contoh maupun checklist yang siap secara utuh. Penerapannya yaitu contoh penerapan Zahman Framework. Penerapan Zahman Framework dalam merancang sistem pelaporan kerusakan komputer. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk menganalisa perancangan sistem adalah menggunakan framework Zahman yang akan dijabarkan dalam masing-masing kolomnya, yaitu terdiri dari what, how, where, who, when, dan why. Pada penelitian ini yang akan dijabarkan hanya dari sudut pandang planner dan owner. Berdasarkan hasil pengumpulannya data, maka selanjutnya akan dilakukan proses pemetaan masalah ke dalam kerangka Zahman untuk menghasilkan rancangan sistem yang dibutuhkan. Setelah peta masalah didapatkan, maka selanjutnya masalah tersebut akan disusun dalam kerangka matriks Zahman. Setelah matriks Zahman diperoleh, maka masing-masing baris dan kelompok pada matriks tersebut akan diuraikan satu persatu. Aturan Zahman Framework yaitu satu, kolom yang ada tidak tersusun dalam suatu urutan tertentu. Yang kedua, masing-masing kolom merupakan model dasar sederhana. Yang ketiga, model dasar dari tiap kolom harus unik. 4, setiap baris menggambarkan sebuah pandangan jelas dan lengkap. 5, setiap sel dalam suatu baris dan kolom harus unik. 6, gabungan sel dalam suatu baris merupakan deskripsi lengkap dari perspektif pada baris tersebut. Yang terakhir, logikanya adalah relasional antara dua contoh dari entitas yang sama. Gambaran Zahman Framework yaitu mengklarifikasikan representasi deskripsi dari arsitektur informasi perusahaan ke dalam sel-sel berdasarkan perspektif dan fokus. Dengan pertanyaan seperti apa, bagaimana, di mana, siapa, kapan, dan kenapa. Masing-masing pertanyaan fokus tersebut menempati sebuah kolom dalam Zahman Framework. Perspektif mendefinisikan sudut pandang atau tingkat abstraksi dari informasi yang dikandung oleh suatu sel dan dalam Zahman Framework. Perspektif terdiri dari planner, owner, designer, builder, dan programmer. Masing-masing perspektif menempati sebuah baris dalam Zahman Framework. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.